Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang integral. Kita tahu bahwa sebagian operasi dalam matematika itu mempunyai balikan atau inverse, seperti penjumlahan dengan pengurangan, perkalian dengan pembagian, serta perpangkatan eksponen dengan penarikan akar. Pada kegiatan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep turunan atau diferensial. Nah, pada kegiatan ini akan dibahas anti turunan yang merupakan balikan dari turunan. Nah, proses mencari anti turunan fungsi tersebut disebut dengan pengintegralan tak tentu. Kita langsung saja, ada beberapa teori yang coba kita lihat. Pertama, teorema 1. Mana jika R sebarang bilangan rasional kecuali min 1, maka integral X pangkat R dx itu sama dengan X pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Ini bisa dibuktikan dengan menurunkan ruas kanan. Kita lihat ini, ruas kanan ini kita turunkan. Nah, kita masih ingat cara menurunkan bahwa misalnya X pangkat N itu kan sama dengan N X pangkat N min 1. Nah, dengan mengingat ini, konsep ini, maka kita peroleh turunan dari X pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C itu sama dengan 1 per R plus 1 kali R plus 1 X pangkat R. Ya. Eksponennya ini, pangkatnya ini kita kalikan jadi ini. Nah, kemudian pangkat ini dikurangi 1, maka tersisa R. Maka turunannya adalah X pangkat R. Nah, kita lihat integral dari X pangkat R sendiri adalah X pangkat R plus 1 per R plus 1. Kita lihat contoh misalnya, diberikan fx sama dengan 4x pangkat 3. Kita diminta untuk menentukan anti turunan dari fx dan hasil dari fx dx. Karena yang diminta hanya menentukan anti turunan dari fx, yaitu 4x pangkat 3, maka kita bisa memilih fungsi apapun yang asalkan turunannya 4x pangkat 3. Ya, jadi misalnya kita bisa memilih fungsi yang nanti turunannya 4x pangkat 3. Misalnya kita ambil gx sama dengan x pangkat 4 plus 15. Ini kalau kita turunkan maka hasilnya adalah 4x pangkat 3. 4 kali x 4x, 4 dikurangi 1 4x pangkat 3. Yang kedua, kita diminta menentukan hasil dari integral fx. Nah, ini berarti kita integralkan ini, integral fx itu kan sama dengan fx dx itu kan sama dengan integral 4x pangkat 3 dx. Ini kan sama dengan 4x per 3 plus 1 pangkat 3 plus 1. Maka diperoleh ini X pangkat 4 ya. X pangkat 4 plus C ya. Jadi ternyata hasil dari integral ini sama dengan anti turunan dari 4x pangkat 3. Oke. Kita lihat teorema 2. Integral sin x dx sama dengan min cos x plus C ya. Dan integral x dx sama dengan sin x plus C. Nah, kita lihat bukti bahwa turunan dari min cos x plus C ini, ya, ingat bahwa turunan dari min cos itu adalah sin, sama dengan sin. Ini turunannya adalah sin. Nah, demikian juga turunan dari sin x plus C. Nih, turunan dari ini. Ini kalau kita turunkan maka akan kita peroleh hasilnya adalah cos. Nah, sin ini kan
sin X ini sama dengan ini ternyata. Nah, cos ini juga sama dengan ini. Kita lihat teorema 3. Teorema 3 ini biasa juga disebut dengan kelinearan, di mana kita peroleh beberapa aturan. Jika ada f dan g, ya, berlaku beberapa aturan. Untuk integral bilangan konstan dengan suatu fungsi fx dx, hasilnya adalah bisa kita tarik keluar bilangan konstannya itu, kemudian kita integralkan fungsinya, fx-nya. Kemudian yang kedua, ada integral penjumlahan integral dua fungsi, integral fx plus gx dx. Maka ini bisa kita pisah seperti ini, integral fx dengan integral gx. Yang ketiga, jika ada pengurangan, misalnya integral dari pengurangan dua fungsi, ini integral fx dikurangi gx dx, maka ini juga bisa dipisah menjadi integral fx dikurangi integral gx. Lihat buktinya dengan cara mendiferensialkan atau menurunkan ruas kanan. Nah, jika ruas kanan ini kita turunkan, maka kita memperoleh ini kfx. Ya, demikian juga ini pada saat kita turunkan, maka kita peroleh penjumlahan dua fungsi fx dengan gx. Sama dengan ini, ketika kita turunkan, maka kita peroleh juga pengurangan dua fungsi. Ya. Saya tidak membahas lagi tentang konsep turunan karena sudah dibahas sebelumnya. Kita lihat contoh. Sini misalnya ada dua contoh, integral 4x min x pangkat 3 dx dengan integral x kuadrat plus sin x min cos x dx. Dengan bahwa di contoh ini ada bilangan konstan ini 4, sehingga 4 ini bisa ditarik keluar sini, kemudian ini kita integralkan, integral x min x pangkat 3. Nah, yang demikian kita bisa peroleh langsung hasilnya, yaitu 4 integral dari x adalah x kuadrat per 2 dikurangi x pangkat 4 per 4, integral dari x pangkat 3. 3 tambah 1 4 per 3 plus 1 tambah C. Ini kita operasikan biasa, ya. 4x kuadrat per 2 2x kuadrat, 4x pangkat 4 per 4 x pangkat 4 plus C. Nah, kita lihat untuk contoh kedua. Ini kalau kita lihat adalah penjumlahan berapa fungsi? 3. Ya, penjumlahan dan pengurangan ini fungsi pertama x kuadrat dengan sin x dengan cos x. Nah, ini kalau mengacu di teorema 3 tadi bisa kita pisah seperti ini, integral x kuadrat dx plus integral sin x dx min integral cos x dx. Setelah itu kemudian kita cari dengan teknik pengintegralan, maka kita peroleh x pangkat 3 per 3 plus c1. Integral dari sin itu kan min cos. Integral dari sin itu min cos, maka ini min cos x plus c2. Integral dari cos itu kan sin. Nah, sehingga ini kita peroleh hasilnya sama dengan ini. X pangkat 3 per 3 min cos x min sin x plus c. Selanjutnya kita lihat teorema 4, diberikan fungsi diferensiabel dari R bilangan rasional dengan R tidak sama dengan min 1. Maka integral dari fungsi fx pangkat R kali turunan dari f aksen x, ya, turunan dari fx atau f aksen x, maka hasilnya adalah fx pangkat R plus 1 per R plus 1 plus c. Ya. Jadi kalau ada fungsi, integral dari fungsi kalikan dengan turunannya, maka diperoleh hasilnya seperti ini. Kita lihat contoh. Tentukan integral dari x pangkat 3 plus 2x min 5
pangkat 6 kali 3x kuadrat plus 2 dx. Nah, kalau kita perhatikan ini ternyata turunan dari ini. Ya. Coba 3x pangkat 2. Makanya ini bisa, kalau sekiranya ini fx misalnya, kalau kita misalkan fx, maka ini adalah f aksen x, ya. F aksen x. Coba kita lihat, kita misalkan fx itu sama dengan x plus 3 plus 2x min 5. Nah, maka kita peroleh f aksen x-nya, f aksen x itu sama dengan 3 kali x, ini berarti 3x pangkatnya dikurangi 1 berarti 3x kurang 2, 3x pangkat 2, kemudian 2x turunannya adalah 2, sehingga ini sudah sama. Nah, dengan demikian kita peroleh bahwa integral dari x pangkat 3 plus 2x min 5 pangkat 6 kali 3x kuadrat plus 2 dx ini sama dengan integral, ini kita misalkan fx tadi f pangkat 6x, ya, f pangkat 6x dikali dengan f aksen x dx. Nah, dengan demikian ini teorema ini kita langsung gunakan, maka ini kita peroleh f pangkat 6 plus 1 f pangkat 6 plus 1 x per 6 plus 1 plus c. Dan demikian ini fx nya kita kembalikan, maka kita peroleh x pangkat 3 tambah 2x kurang 5 pangkat 7 per 7 plus c, ya. Selesai.